ingin membuktikan gitu kalau dia itu bertemu setan di dalam mimpi, ingin membuktikan wujudnya. Itu aku kurang percaya ya. Sebabnya kan gak mungkin juga dia di alam mimpi itu bisa bawa HP gitu. HP ini cuman benda yang ada di dalam dunia nyata gitu. Cuman benda yang ada di dunia nyata, nggak bisa dibawa ke alam yang tidak bisa dijangkau oleh manusia gitu. Kan kita dalam keadaan tidur itu kan, dalam keadaan mimpi itu kan tidak sadar. Kita tahu-tahu berada di mana gitu kan. Jadi yang namanya HP itu gak bakalan bisa lah jadi dibawa gitu. Jadi gak bakalan bisa untuk membuktikan, apalagi membuktikan ada orang cerita nih pernah melihat Nabi Muhammad gitu. Gini ya guys, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Nabinya umat Islam itu ada 25, dan Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir gitu. Tidak ada satupun yang makhluk ciptaan Allah atau Tuhan di muka bumi ini yang tahu wajah atau wujud asli wajah Nabi Muhammad. Satupun makhluk di muka bumi ini, dari manusia awal sampai manusia-manusia sekarang itu, sampai dari bangsa jin juga, tidak ada yang tahu wujud asli atau wajah asli Nabi Muhammad itu. Kenapa tidak ada yang tahu? Karena wajahnya ditutupi, sudah diilhami oleh Allah atau Tuhan itu bahwa wajah Nabi Muhammad itu harus ditutupi sinar cahaya putih, supaya tidak ada yang tahu wajahnya itu seperti apa, baik itu dari kalangan bangsa manusia, baik itu dari kalangan bangsa jin. Dia tidak terjadi fitnah di akhir zaman, maksudnya gitu. Aku yakin yang namanya pelukis handal itu sudah ada loh dari zaman Nabi itu sampai zaman Nabi Adam tuh, Nabi yang pertama tuh Nabi Adam tuh, pelukis handal itu sebenarnya sudah ada loh di zaman-zaman itu. Cuman yang namanya Nabi itu, yang namanya Nabi pasti wajahnya ditutupi lah oleh Allah atau Tuhan sang pencipta alam semesta gitu. Jadi istilahnya itu kita tuh dari manusia yang pertama tuh Nabi Adam aja nggak tahu tuh, dari kalangan bangsa jin sama kalangan bangsa manusia ya, ini dari kalangan bangsa manusia nih ya, yang lahir zaman dahulu banget, yang masih hidup gitu, sampai manusia sekarang aja nggak ada yang tahu wajahnya seperti apa. Maksudnya wajah asli Nabi Muhammad SAW itu seperti apa, tidak ada yang tahu. Baik itu dari kalangan bangsa manusia yang dahulu kala tuh yang masih hidup, sampai bangsa jin aja nggak tahu. Setan, iblis, malaikat aja nggak tahu wajah asli Nabi Muhammad SAW itu seperti apa. Tidak ada yang tahu guys. Jadi kalau ada orang cerita dia pernah melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya, ada yang cerita lagi disiksa lah, di neraka lah, disiksa lah, itu kurang percaya ya guys. Dia melihat kejadiannya itu di dalam mimpi ya guys. Dan apalagi orang itu ingin membuktikan gitu, ingin membuktikan bahwa dia melihat Nabi Muhammad di neraka lagi disiksa gitu. Kalau seandainya orang itu cerita sama saya ya guys, saya juga nggak percaya guys. Sebabnya mimpi itu alam tidak kasat mata, alam yang tidak bisa dijangkau oleh manusia gitu. Kita tahu kita itu dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak sadar, tahu-tahu ada di mana gitu kan. Kalau soal untuk memberi kesaksian, memberi bukti, itu susah guys. Sebab yang namanya bukti itu, untuk mendapatkan bukti dari alam gaib seperti alam mimpi itu susah guys. Bagaimana cara kita membuktikan coba? Apa kita dalam keadaan seperti tidur itu kan, dalam keadaan tidak sadar, apa bisa kita bawa HP terus kita foto-fotoin, terus kita videoin,
apa yang kita lihat di dalam mimpi itu kita foto, kita videoin, terus kita lukis, kita gambar gitu. Gak bisa guys, sampai pensil, sampai buku aja kita nggak bisa bawa guys untuk membuktikannya guys. Jangan untuk bertemu nabi guys, lo bertemu setan aja, lo ingin membuktikan lo itu semalam mimpi bertemu setan aja guys, lo ingin membuktikan gitu kalau lo bertemu setan gitu, lo ingin membuktikan itu jadi masalah juga guys. Bagaimana caranya lo ingin membuktikan gitu. Ada orang pernah mimpi bertemu malaikat, itu kurang paham juga ya guys ya, sebab itu mimpi itu sifatnya gaib. Jadi bagaimana caranya Anda bisa membuktikannya, sedangkan alat untuk membuktikannya tidak ada gitu loh. Kita itu kalau di ya gini ya, aku membicarakan soal mimpi. Mimpi itu ibarat kata mati sebentar gitu. Beda kalau mati asli gitu ya. Tidur itu ibarat kata mati sebentar gitu, kita dimatikan sebentar gitu. Kita tidak bisa membawa benda satupun untuk membuktikannya guys, baik itu HP, baik itu buku tulis, baik itu pensil, pulpen, pena gitu kan, untuk melukis, untuk menggambar, untuk mencatat gitu kan. Gak bisa guys, sebabnya yang berada di alam mimpi itu guys, alam mimpi itu kan sifatnya tidak kasat mata ya, tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa gitu. Mesti roh kita keluar dari badan baru kita bisa menjangkaunya gitu. Yang artinya kita dalam kondisi tidur, tidak sadar gitu kan. Dan di dalam mimpi itu guys, kita pengen dapat pena nih, pengen dapat pensil, nggak bisa guys, nggak semudah itu guys. Kita ingin membuktikannya itu susah guys. Kita nggak bisa bawa pulpen, bawa HP, nggak bisa. Sebab yang berada di alam mimpi itu roh kita, yang berada di dunia mimpi itu roh kita guys, bukannya badan kita. Kalau badan kita bisa aja bawa HP gitu kan, bawa pensil, bawa buku gitu, buat melukis, buat foto-foto, buat video gitu kan. Roh kita nggak bisa bawa benda-benda itu, sebab benda-benda itu cuman ada di dunia, nggak bisa masuk ke alam mimpi kita untuk membuktikan bahwa kita itu bertemu dengan Nabi Muhammad lah, lagi disiksa di neraka lah, bertemu dengan para malaikat lah. Terus kita mau lukis-lukis, kita mau gambar, kita mau foto, kita mau video, ini susah guys. Tidak ada benda yang untuk membuktikannya guys. Sebab yang namanya benda-benda seperti HP, seperti pensil, pulpen, buku-buku itu cuman ada di dunia, nggak bisa kita bawa ke alam mimpi. Ke alam mimpi itu ya ibarat kata mati sebentar. Kalau kita kondisi dalam keadaan mati itu ya, yang kita bawa cuma nyawa kita guys. Kita nggak bisa bawa benda apapun guys, sampai HP pun, harta benda kita, uang kita, emas kita, apapun yang kita punya kita nggak bisa bawa guys. Kita di dalam mimpi itu yang ya, aku pernah juga mimpi ya, yang aku tahu, aku di dalam mimpi itu aku selalu sendiri guys, nggak pernah bawa apa-apa. Aku punya uang, aku nggak pernah loh ngelihat aku tuh bawa uang guys. Aku bawa emas, aku punya emas nih, nggak pernah dalam mimpi itu aku punya banyak emas. Apa aku udah di dalam mimpi itu megang beberapa emas gitu, nggak pernah guys. Aku lihat di dalam mimpi aku tuh, untuk melihat tangan aku aja nggak bisa guys. Misalnya aku nih mimpi ya, aku melihat wujud badan aku sendiri, untuk melihat tangan aku aja susah guys, apalagi untuk memegang benda-benda yang susah dijangkau seperti ya. Jadi untuk membuktikan kebenaran tentang
video-video yang menceritakan orang-orang yang pernah menceritakan pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, katanya lagi disiksa di neraka gitu katanya. Itu sedikit nggak masuk di akal ya guys. Mimpi itu nggak seluruhnya kita boleh percaya guys, sebab mimpi itu bersifat gaib. Gaib itu tidak, yang namanya gaib itu ya susah ya gaib ya. Jadi tergantung iman kalian mau percaya atau tidak gitu. Percaya syukur, nggak percaya syukur gitu. Habis tahu itu aja lah yang bisa aku sampaikan guys. Kita itu tidur itu ibarat kata mati sebentar guys ya. Jadi untuk membuktikannya itu agak susah guys. Jadi kalau kita cerita panjang lebar nggak akan ada yang percaya, apalagi lo menceritakan lo di dalam mimpi bertemu Nabi Muhammad lagi di neraka, lagi disiksa guys. Wah, ini jadi pertanyaan besar nih guys. Kalau seandainya orang itu bercerita seperti itu di hadapan saya ya guys, saya juga pasti nggak percaya juga guys. Sebab dia mimpi tuh, biasa aja dia bohong gitu kan. Ibarat kata dia ingin membuktikannya, bagaimana coba, dia kan di dalam mimpi dalam kondisi mati sebentar gitu. Jadi jangan sampai terhasut dengan fitnah akhir zaman ya guys. Di akhir zaman ini memang banyak sekali fitnah yang menyangkut soal agama gitu ya, tergantung iman kita ya guys. Wassalam.